Oke, halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di sini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik pastinya. Nah, pada video kali ini saya akan lanjut untuk pembahasan series drama Mr. Queen episode ke-16, dimana pada episode kali ini kita akan dibawa dengan kabar gembira dari istana tentang kehamilan sang ratu. Tetapi nampaknya hal itu membuat ratu sedikit tercengang kenapa hal itu bisa terjadi. Dan sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan. Pada episode ke-16, pengakuan ratu atas penyelamatan raja di sumur, ternyata itu bukanlah pengakuan kejadian 8 tahun lalu, melainkan saat kemarin ratu sakit di rumah sang ayah. Obrolan mereka berlanjut dan ratu memberikan senjata rahasia dari masa depan. Raja, dia tidak sepenuhnya mempercayai hal itu, tapi dia mau mendengarkan cerita dari ratu. Lantas raja menanyakan, bagaimanakah nasib Joseon dalam 200 tahun yang akan datang. Kemudian ratu menceritakan seperti apa Joseon yang berubah menjadi Republik Korea. Saking asiknya mereka sampai-sampai mereka berdua tertidur dan matahari mencorongkan sinarnya. Di pagi hari ratu bergumam, jika raja berhasil dengan rencana ini, apakah mereka bisa merubah sejarah 200 tahun lanjut. Di sisi lain, Kim Jo Kyun walaupun sudah tidak mempunyai kuasa, tetapi dia masih memata-matai sang ratu lewat Salso. Ratu setelah singgah dari rumah sang ayah, dia mengantongi dan membawa informasi tentang korupsi beberapa jajaran menteri klan Kim, seperti penasehat nasional kiri yaitu Kim Sok Gun dan spesialis kepala penasehat yaitu Kim Byung Ha. Ratu dan raja bekerja sama untuk mengumpulkan bukti. Ratu dia menyamar dalam rapat istana. Walaupun hasil dari rapat membuat raja sedikit kesal akibat keputusan dari Byung In mengerahkan pasukan tanpa izin raja. Setelah itu ratu yang mengundang klan Kim untuk jamuan makan siang, tetapi di sini ratu menantang mereka yaitu klan Kim dan sedikit memberikan peringatan kepada mereka atas kelakuan buruk mereka agar mewanti-wanti diri mereka sendiri. Bahkan ratu ingin merubah nama keluarga menjadi Jang Soyong. Seperti pada preview episode ke-16 kemarin, ratu dengan pedang di punggung dan di tangannya, dia ingin memberikan pedang tersebut sebagai hadiah untuk orang yang spesial, yaitu Kim Jo Kyun. Ratu meminta Kim Jo Kyun untuk menarik pedang tersebut. Namun dan ternyata pedang tersebut adalah pedang yang sudah patah. Wah, hal ini nampaknya menggertak Kim Jo Kyun, serta ratu mengungkapkan walau dia hanya seorang wanita, dia ingin menunjukkan kepada Kim Jo Kyun kalau dia mampu. Selanjutnya, kedatangan Hwa Jin di ruang kerja sang raja. Dia mengakui kepemilikan atas buku Dong Mong Shonshuk. Walaupun di sini raja sepertinya sudah mengetahui siapa pemilik asli dari buku ini, tapi raja tidak mengungkapkan itu di depan Hwa Jin. Dan raja juga mengatakan kalau raja menyukai Hwa Jin tidak hanya karena Hwa Jin telah menyelamatkan dia 8 tahun lalu di sumur, tetapi setelah kembalinya raja ke Hanyang dan bertemu dengan sang Hwa Jin, raja menyukai Hwa Jin. Di malam hari seperti biasa, ratu yang sudah memiliki aktivitas rutin untuk bersama dengan sang raja. Di sini ratu ia melanjutkan cerita kemarin yaitu tentang nasib Joseon. Dan pada kelas malam ilmu sosial kali ini, materi untuk malam ini adalah monarki konstitusional. Di sisi lain, Salso tampak sedang menjalankan tugasnya serta menjalankan perintah dari Kim Jo Kyun untuk memata-matai sang ratu. Sang selir yang masih terngiang-ngiang atas perkataan raja, lantas di malam hari secara tiba-tiba dia menemui sang raja. Namun dia nampak dibuat sedikit kecewa melihat raja bersama dengan ratu tertidur di atas meja. Selanjutnya di sini ratu terlihat ia yang sedang menyamar sebagai Lee Sang Mang dan dia bersama dengan raja beserta Pangeran Yongpyong dan Direktur Hong. Ratu mengajarkan tentang buku taktik kepada Direktur Hong. Keesokan harinya kedatangan Hwa Jin disertai dengan pengakuan atas buku Dong Myeong Shonshuk adalah milik sang ratu. Dan dia telah mengaku kalau Hwa Jin yang mengambil buku rahasia yang selanjutnya diberikan kepada Ibu Suri. Tak hanya itu, Hwa Jin juga mengungkapkan apa alasan dia melakukan itu semua. Tak lain dan tak bukan,
karena Hwajin benci dengan sang ratu. Setelah kepergian dari Hwajin, raja, ia kembali menuliskan nama Kim Soyoung pada cover buku yang sebelumnya nama tersebut berusaha dihapus oleh Hwajin. Kemudian ratu yang tiba di ruangan sang raja lantas langsung mengembalikan buku itu dan dia meminta maaf karena tidak mengenali sang ratu selama ini. Pangeran Yongpyong dengan bukti yang kuat, ia menangkap Kim Seok-hyun. Hal itu pastinya membuat Byung-in semakin was-was. Perang yang sebenarnya baru dimulai. Byung-in bersama beberapa jajaran klan Kim akan memulai operasi pembersihan dengan pertumpahan darah. Jikalau hal itu tidak dilakukan dengan baik, akan berimbas buruk kepada mereka. Raja yang sadar kalau pengaruh Byung-in sangat-sangatlah kuat dan pengaruh Byung-in sangat berkembang dengan cepat. Pagi hari ratu yang tiba-tiba mual ketika hampir dengan sang raja, dan setelah dipanggilkan tabib istana, hasil diagnosis dari sang tabib memutuskan bahwa sang ratu sedang hamil. Kabar gembira ini sangat-sangat mengejutkan sang ratu. Di sisi lain, mereka semua yang ada di ruangan ini sangat-sangatlah bahagia menyambut kabar gembira ini bahwa sang raja dia sudah siap dan akan segera menjadi sang ayah. Dan itulah rekap untuk series drama Mr. Queen episode ke-16. Pada episode kali ini kita tidak digantung dengan ending yang membuat penonton terngiang-ngiang karena di sini kita diberikan ending kalau sang ratu sedang hamil. Nah, itu dia guys, pembahasan rekap pada video kali ini. Nantikan untuk update drama Mr. Queen serta update untuk drama yang baru di video yang akan datang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga bagikan video ini ke semua insan manusia di dunia agar mereka tahu tentang channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat and